Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Di tangan Yun Ce ada seberkas cahaya pelindung yang padat dan lembut. Saat itu, ketika Yun Changhai menyerahkan ini kepada Yun Ce, dia memerintahkannya untuk tidak memeriksa isinya, dan memberikannya secara pribadi kepada permaisuri iblis kecil. Setelah itu, Yun Ce tidak pernah memeriksa isinya. Bahkan sampai dia menghadapi kesengsaraan maut di primordial mendalam Ark, dia masih belum memeriksa isi di dalam cahaya yang dalam itu. Dia ingin tahu apa yang membuat kakeknya bersedia menanggung rasa sakit selama 100 tahun untuk melindunginya dengan putus asa. Mengikuti lengan Yun Ce yang terentang, mata semua orang terkonsentrasi pada kumpulan cahaya putih pelindung yang dalam. Dengan lembut, cahaya dalam menyebar tanpa suara. Masa cahaya merah yang menyilaukan, disertai aura panas membara, menerobos belenggunya dan memancar keluar. Itu adalah segel batu giok kecil. Bagian bawahnya rata dan halus, sementara seekor burung api berkaki 3 yang halus diukir di bagian atasnya, dan burung api berkaki 3 inilah yang memancarkan cahaya merah. Seluruh tubuhnya kecil dan jernih, namun ia juga mengeluarkan aura kekuatan yang samar. Kedua matanya merah dan menusuk mata yang melihatnya. Mereka seperti bintang dingin di malam yang gelap, yang sepertinya tidak berani dilihat secara langsung oleh orang-orang. Melihat segel giok yang bersinar dengan warna merah menyilaukan, permaisuri iblis kecil tiba-tiba berdiri seolah dia tersengat listrik. Adipati Huai, Adipati Zong, Yun Qinghong, berbagai leluhur dan adipati, semua ekspresi mereka berubah drastis, dan seruan mereka yang tumpang tindih berubah menjadi gelombang suara yang menggelegar. Segel Kaisar Iblis. Segel giok yang dipegang Yun Ce, tidak peduli penampilan atau cahayanya, sama persis dengan segel Kaisar Iblis yang digambarkan dalam legenda. Penampilan dan pancarannya bisa ditiru, namun, apa yang mereka rasakan dari segel Kaisar Iblis pada saat yang sama juga merupakan aura unik gagak emas. Orang-orang dari keluarga kerajaan iblis ilusi yang memiliki garis keturunan gagak emas terutama merasakan darah mereka berdenyut tak terkendali di bawah aura gagak emas ini. Tekanan spiritual yang tak tertahankan itu bahkan semakin menindas jiwa mereka. Tidak peduli betapa mustahilnya hal itu menurut mereka, tidak peduli betapa sulit dipercaya dan bahkan fantastisnya hal itu, aura Golden Crow yang sangat jernih itu memberitahu semua orang yang pernah melihat segel Kaisar Iblis, bahwa ini adalah segel Kaisar Iblis yang dikatakan kepada mereka, tersesat, tanpa kesalahan apapun. Itu jelas bukan palsu. Reaksi dari permaisuri iblis kecil, berbagai leluhur dan adipati, dan 3 kata yang menggelegar itu memberikan kejutan besar bagi semua orang yang belum pernah melihat segel Kaisar Iblis juga, membuat aula kekaisaran iblis menjadi gempar sekali lagi. Hilangnya segel Kaisar Iblis 100 tahun yang lalu, ke alam iblis ilusi, adalah krisis fana yang diketahui semua orang, dan pemikiran untuk mengambilnya kembali pada dasarnya mustahil. Tidak ada yang mengira bahwa segel Kaisar Iblis yang hilang 100 tahun yang lalu akan tiba-tiba muncul tepat di depan mata mereka, mengejutkan mereka semua. Di antara semua orang di aula, yang paling gelisah tidak diragukan lagi adalah permaisuri iblis kecil. Meskipun dia telah menekannya dengan sekuat tenaga, gejolak paling intens yang terjadi dalam 100 tahun terakhir ini muncul dalam sepasang matanya. Karena baginya, pentingnya segel Kaisar Iblis jauh melampaui semua orang di dunia ini. Ini bukan hanya barang penting dari klan Kaisar Iblis yang diambil, dengan segel Kaisar Iblis, dia bisa memasuki alam leluhur gagak emas di dalam lembah api petir gagak emas, dan garis keturunan gagak emas miliknya bisa benar-benar terbangun, menimbulkan lompatan besar dalam kekuatannya. Dari tingkat raja tingkat menengahnya saat ini, langsung ke raja tingkat puncak. Dalam alam iblis ilusi, tidak akan ada lagi orang lain yang bisa menjadi tandingannya. Poin kunci terbesarnya adalah,
Setelah membangkitkan garis keturunan gagak emas, dia bisa dengan mudah melepaskan tekanan spiritual di dalam segel Kaisar Iblis, mengeluarkan tekanan yang tak tertahankan kepada semua orang yang memiliki garis keturunan gagak emas. Jika dia telah mendapatkan segel Kaisar Iblis ini sejak lama, bagaimana mungkin istana Adipati dan keluarga penjaga itu berani bertindak sombong, dan berani menunjukkan pengkhianatan seperti itu? Oleh karena itu, kemunculan segel Kaisar Iblis, baginya, tidak diragukan lagi merupakan kejutan dari surga. Itu benar-benar akan mengubah nasibnya, memungkinkan dia menjadi penguasa sejati alam iblis ilusi. Segel Kaisar Iblis, tidak mungkin, tidak mungkin. Meskipun dia tak percaya, tekanan yang tampaknya memaksanya untuk berlutut telah memberitahunya dengan sangat jelas bahwa ini adalah segel Kaisar Iblis yang sebenarnya, tanpa diragukan lagi. Ekspresi Duke Huai berubah lagi dan lagi, jika penampilan Yun Ce bisa dikatakan mirip dengan dia memakan seekor lalat dan merasa jijik dari ujung kepala sampai ujung kaki, maka penampilan dari segel Kaisar Iblis, seperti palu seberat 10 ton yang dihancurkan. Benar-benar menghancurkan rencana yang telah dia susun dengan susah payah, tidak mungkin lagi untuk melanjutkannya lebih jauh. Tanpa segel Kaisar Iblis, permaisuri iblis kecil hanyalah permaisuri iblis kecil yang tidak dapat membangkitkan garis keturunannya, yang kekuatan, kualifikasi, dan bahkan gendernya sulit meyakinkan siapapun. Jika dia mendapatkan segel Kaisar Iblis, maka dia akan menjadi tak terkalahkan di dunia dalam sekejap mata. Dengan kekuatannya yang meliputi dunia, dia akan menjadi wakil roh ilahi gagak emas, penerus garis keturunan Kaisar Iblis, permaisuri iblis ilusi sejati. Menjadi seorang perempuan pada dasarnya tidak lagi penting. Beberapa leluhur terkejut, atau tidak berani mempercayai mata mereka sendiri untuk waktu yang lama. Mereka memandang Yun Qinghong, hanya untuk menyadari bahwa dia memiliki tatapan heran yang sama seperti mereka, rupanya, bahkan dia tidak tahu bahwa segel Kaisar Iblis yang hilang selama 100 tahun sebenarnya ada pada Yun Ce. Mungkinkah ayah Yun Qinghong bergumam pelan? Yun Ce, segel Kaisar Iblis, kenapa itu ada di tanganmu? Helian Kuang bertanya dengan keras. Matanya melebar, dan suaranya sedikit bergetar. Semua orang ingin tahu jawaban atas pertanyaan ini. Yun Ce tersenyum dingin dan berkata, segel Kaisar Iblis ini diserahkan kepada kakekku oleh mantan Kaisar Iblis untuk perlindungan saat itu. Karena itu adalah permintaan mantan Kaisar Iblis, kecuali kakekku sudah mati, dia pasti tidak akan membiarkannya mendarat di tangan orang lain, tentu saja, itu diserahkan secara pribadi kepadaku oleh kakekku. Omong kosong, Adipati Zong berdiri. Dengan suara yang gelap dan tidak menentu, dia berkata dengan tajam, Yun Changhai telah kehilangan nyawanya 100 tahun yang lalu, dan segel Kaisar Iblis pun hilang sejak saat itu. Kau masih jauh dari kelahiran pada saat itu, jadi bagaimana mungkin dia bisa menyerahkannya padamu? Dan tempat di mana segel Kaisar Iblis jatuh adalah benua langit yang mendalam, bagaimana mungkin benda itu ada di tanganmu, bagaimana caramu mendapatkannya? Kembalinya segel Kaisar Iblis seharusnya menjadi perayaan besar bagi alam iblis ilusi. Namun, tidak peduli bagaimana hal itu terdengar, suara Duke Zong dipenuhi dengan kebingungan dan kegelisahan. Yun Ce tersenyum dingin. Menarik lengannya, dia dengan santai menarik kembali segel Kaisar Iblis ke dalam mutiara racun langit. Bagi orang lain, ini adalah segel Kaisar Iblis. Tapi bagi Yun Ce, ini adalah 100 tahun keyakinan kakeknya, ratusan tahun kesakitan, dan kesetiaan abadi. Melihat bahwa Yun Ce sebenarnya, secara terbuka menyimpan segel Kaisar Iblis, semua orang saling memandang, sementara ekspresi Helian Kuang berubah, karena dia akhirnya menemukan alasan yang sangat bagus untuk mencela dia mengulurkan jarinya dan dengan keras meraung. Yun Ce, Anda sungguh punya nyali yang hebat. Alih-alih mengembalikan segel Kaisar Iblis ke permaisuri iblis kecil,
kamu malah menyimpannya untuk dirimu sendiri. Apakah keluarga Yunmu berpikir untuk merebut segel Kaisar Iblis untuk dirimu sendiri? Ekspresi semua orang di sayap barat, termasuk orang-orang dari keluarga Yun, semuanya berubah segera setelah segel Kaisar Iblis adalah artefak milik garis keturunan Kaisar Iblis sejak awal. Signifikansinya bagi garis keturunan Kaisar Iblis dan seluruh alam iblis ilusi, diketahui seluruh dunia. Jika dia tidak mengeluarkannya dan tidak ada yang mengetahuinya, itu akan tetap baik-baik saja. Namun, dia benar-benar mengeluarkan segel Kaisar Iblis, dan bahkan berada di hadapan permaisuri iblis kecil, di hadapan para pahlawan dunia. Namun, bukan saja dia tidak segera memberikannya kepada permaisuri iblis kecil, dia malah menyimpannya untuk dirinya sendiri. Tentu saja ini merupakan tindakan yang sangat tidak pantas. Menghadapi kecaman Helian Kuang dan pandangan semua orang yang berubah, Yun Ce bahkan tidak melakukan gerakan sedikit pun. Dengan ekspresi kaku, dia berkata, "Tidakkah kalian ingin tahu bagaimana segel Kaisar Iblis yang jatuh ke benua langit yang mendalam ini bisa sampai ke tanganku? Sekarang saya akan memberi tahu Anda jawabannya." Yun Ce mundur selangkah. Saat dia selesai berbicara, peti mati kristal yang benar-benar transparan muncul di depannya mengikuti kilatan cahaya dari Sky Poison Pearl. Di dalam peti mati kristal itu tergeletak seorang lelaki tua dengan rambut putih pastel, yang seluruh tubuhnya acak-acakan dan wajahnya layu dan mengerikan. Seluruh tubuh Yun Qinghong menegang, dan dadanya sangat bergelombang. Mu Yurou juga sudah berdiri. Mereka tidak mengatakan sepatah kata pun, dan mereka juga tidak ingin menghentikan tindakan Yun Ce. Bersama dengan Yun Qinghong, dia diam-diam menatap lelaki tua di dalam peti mati keabadian. Kurus seperti sekantung tulang, wajah layu, rambut, janggut, dan alis yang acak-acakan dan putih. Melihat orang itu, dia tampak seperti iblis yang buas dan menakutkan. Hanya dengan beberapa pandangan, rasa tidak nyaman muncul dalam diri masyarakat. Semua orang benar-benar bingung mengapa Yun Ce tiba-tiba menampilkan mayat seorang lelaki tua yang layu dan jelek. Namun, secara bertahap, di antara keluarga Yun dan keluarga penjaga, banyak orang mulai berdiri. Beberapa mata mereka mulai menatap lebar-lebar, dan beberapa bibir mereka bergetar hebat. Karena, dari tubuh lelaki tua ini, mereka menangkap sedikit siluet yang samar dan familiar, dan persepsi spiritual mereka mulai bergejolak dalam-dalam. Yun Duansui dan Yun Waitian adalah yang paling dekat dengan peti mati. Mereka menatap kosong pada lelaki tua di dalam peti mati keabadian untuk waktu yang lama, dan tubuh mereka mulai bergetar. Yun Duansui membuka mulutnya, mengeluarkan suara serak yang sepertinya tidak jelas, mungkinkah dia? Mungkinkah dia? Ini, patriark. Pada awalnya, tidak ada yang bisa langsung mengenali bahwa lelaki tua di dalam peti mati keabadian adalah Yun Changhai, karena dibandingkan dengan 100 tahun yang lalu, dia sudah benar-benar tidak bisa dikenali. Yun Waitian dan Yun Duansui adalah yang paling dekat dengan peti mati. Karena mereka dan Yun Changhai telah berada di keluarga yang sama selama 200 tahun yang aneh, mereka samar-samar merasakan sedikit siluet yang familiar, aura patriark keluarga Yun yang unik bagi Yun Changhai. Namun, bahkan mereka hanya mengeluarkan suara yang kabur, dan pada dasarnya tidak dapat membuat konfirmasi. Kalian sekalian, bisakah kalian mengenali orang ini? Yun Ce berdiri di samping mayat Yun Changhai. Dengan alis yang tegak dan mata yang dingin, dia melihat ke arah 7 leluhur dan semua orang di sayap timur yang memiliki ekspresi ragu-ragu dan tidak yakin. Inilah sebabnya, meskipun dia telah membawa kembali jenazah Yun Changhai, dia tidak mengizinkan Yun Qinghong mengadakan penguburan sesegera mungkin, juga tidak membiarkan seluruh keluarga Yun mengetahuinya. Dia pasti tidak akan membiarkan kakeknya dikuburkan dengan tuduhan yang ditanamkan oleh niat jahat orang lain. Dia ingin membersihkan nama kakeknya,
dan yang lebih penting, meminta orang-orang itu meminta maaf dan mengaku kepada kakeknya di depan seluruh dunia. Ya, tidak mungkin banyak dari kalian yang mengenalinya. Bahkan jika seorang raja bisa merasakan sesuatu dengan persepsi spiritualnya yang sangat kuat, dia pasti tidak akan berani mempercayainya. Yunce menatap seluruh aula, dan berkata dengan dingin. Dia adalah satu-satunya Raja Iblis dalam sejarah alam iblis ilusi, kakekku, dan juga orang yang disebut pendosa yang telah dikritik oleh kalian selama 100 tahun, Yun Changhai. Ketika Yunce meneriakkan nama ini, seluruh aula langsung meledak. Semua orang berdiri, dan menatap orang di dalam peti mati keabadian dengan mata terbelalak. Wajah mereka semua dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan sampai-sampai mereka tidak bisa mempercayai telinga mereka sendiri. Yun Changhai, mustahil. Orang tua yang layu dan kurus ini, bagaimana mungkin dia bisa menjadi Raja Iblis, Yun Changhai? Bukankah Yun Changhai jatuh di benua langit yang mendalam 100 tahun yang lalu? Bagaimana mungkin itu dia? Nama Raja Iblis Yun Changhai diketahui semua orang di alam iblis ilusi. Namun, lelaki tua layu di dalam peti mati kristal di sebelah Yunce, tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, dia tidak bisa terhubung dengan Raja Iblis yang namanya telah mengguncang dunia. 100 tahun yang lalu, penampilan Yun Changhai sangat luar biasa, di dalam wajahnya yang anggun terdapat suatu bentuk kekuatan yang dipuja orang. Saat itu, penampilannya tampak seolah-olah dia belum mencapai usia 30-an, dan tidak diketahui berapa banyak wanita iblis ilusi yang memujanya dalam mimpi mereka. Dengan kultivasi Yun Changhai, bahkan jika 1000 tahun lagi telah berlalu, seharusnya tidak ada perubahan sedikit pun pada penampilannya. Namun, lelaki tua di dalam peti kristal itu memiliki rambut yang berantakan dan putih, memiliki tubuh yang layu seperti pohon busuk, seolah-olah dia adalah seorang pengemis menyedihkan yang mati kelaparan setelah menderita ribuan penyiksaan. Kemungkinan besar, bahkan manusia di tingkat terendah dari alam iblis ilusi tidak akan bersedia untuk melihat lebih dari beberapa pandangan, bagaimana orang ini Raja Iblis dari alam iblis ilusi yang berada di bawah hanya satu orang, di atas miliaran orang. Dan menerima kekaguman dari banyak orang. Patriark, itu benar-benar patriark. Yun Waitian dan Yun Duansui berteriak sedih saat mereka bergegas maju dan berlutut dengan keras di depan peti mati keabadian. Di bawah tangisannya, mereka sudah diliputi air mata hangat. Meskipun mereka tidak berani mempercayainya, mereka sudah menaruh seluruh kepercayaan pada Yunce. Bagaimana mungkin dia menggunakan mayat kakek kandungnya sendiri untuk tipuan licik di depan kaisar iblis kecil, di depan 12 keluarga penjaga, dan di depan semua orang di dunia. Orang luar mungkin tidak bisa membedakannya, tapi mereka berdua adalah orang dari keluarga yang sama yang setia kepada Yun Changhai saat itu. Bahkan jika dia telah meninggal, bahkan jika wajahnya tidak lagi dapat dikenali, rasa keakraban halus yang tak terlukiskan milik Yun Changhai benar-benar ada dengan sangat jelas. Nama Yun Changhai dan tangisan sedih kedua tetua agung menyebabkan hati semua orang di keluarga Yun bergetar hebat. Yun Qinghong menarik napas dalam-dalam, mengangkat tangannya untuk menghentikan anggota keluarga yang kehilangan kendali emosinya, dan langsung menyerang. Tuh, memang mayat ayah. Yunce lah yang membawanya kembali dari benua langit yang mendalam, sudah cukup bagi tetua agung dan tetua agung kedua untuk menjaganya. Kalian jangan pergi ke sana lebih jauh lagi, agar tidak mengagetkan istirahat para senior. Kata-kata Yun Qinghong dengan tegas membuktikan identitas mayat tersebut. Semua orang di keluarga Yun merasa seolah ada sesuatu yang meledak di dada mereka. Air mata lama sudah mengalir dari mata ketiga tetua agung, Yun He, Yun Jiang, dan Yun Si, bahkan dalam mimpi, mereka tidak pernah berpikir bahwa akan tiba suatu hari mereka bisa melihat Yun Changhai sekali lagi. Dia, benar-benar Raja Iblis. Dengan tatapan kaget,
permaisuri iblis kecil bertanya dengan terkejut dan ragu. Dalam hidup ini, hanya ada dua orang yang benar-benar dia hormati. Salah satunya adalah ayah kandungnya, sedangkan yang lainnya adalah Yun Changhai. Dalam sekejap, sudah 100 tahun berlalu. Dia tidak lagi berharap bisa melihat mayat ayah kerajaan dan adik laki-lakinya, dan demikian pula, dia tidak berani berharap bisa melihat Yun Changhai sekali lagi, tapi saat ini, mayat Yun Changhai, seperti keajaiban dan telah kembali ke alam iblis ilusi ini, muncul tepat di hadapannya. Namun, penampilannya malah menyebabkan jiwanya bergetar hebat, tanpa jeda. Dengan ekspresi kaku, kata Yun Ce, "Bahkan jika aku adalah orang yang paling keji dan keji, aku pasti tidak akan menggunakan mayat mendiang kerabatku untuk suatu rencana." "Mustahil," Helian Kuang berkata dengan suara agak serak. Yun Changhai meninggal di benua langit yang mendalam 100 tahun yang lalu, jadi bagaimana mungkin jenazahnya muncul di sini? Dan kekuatan mendalam Yun Changhai berada di puncak sovereign mendalam tingkat ke-8, memiliki umur ribuan tahun, bagaimana mungkin dia bisa menjadi seperti ini? Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini? Yun Ce tertawa lembut. Tatapannya membawa kebencian yang menusuk tulang, dan suaranya juga berubah menjadi sangat dingin. "Orang rendahan sepertimu, tentu saja tidak akan mengerti kenapa kakekku menjadi seperti ini. Apa kamu ingin tahu kenapa kakekku saat ini terlihat seperti ini? Tahukah Anda ingin tahu mengapa jenazahnya bisa kembali ke sini dari benua langit yang mendalam? Apakah kamu ingin tahu mengapa segel Kaisar Iblis ada di tanganku?" 3 pertanyaan yang dilontarkan Yun Ce adalah semua pertanyaan yang ingin diketahui jawabannya oleh semua orang yang hadir, dan terlebih lagi bagi ketujuh leluhur, yang memiliki keinginan yang tak tertandingi untuk mengetahuinya. Namun, menghadapi ekspresi, mata, dan nada bicara Yun Ce yang sangat dingin, bahkan dengan kultivasi raja mereka yang perkasa, mereka jelas merasakan rasa takut yang mendalam di hatinya, dan mayat Yun Changhai yang ada di sebelahnya, meskipun itu hanya mayat, tidak ada satupun dari mereka yang berani menghadapinya secara langsung, seolah-olah jiwa kepahlawanan Yun Changhai ada di sana, menatap mereka. Yun Ce tertawa. Niat tersenyumnya, di mata ketujuh leluhur, sangatlah jahat dan menakutkan. "Sekarang aku akan memberi kalian jawaban untuk masing-masing pertanyaan itu. 100 tahun yang lalu, kakekku membawa 10 tetua agung keluarga Yun menuju benua langit yang mendalam untuk menyelamatkan mantan Kaisar Iblis. Namun, mereka terkena sebuah rencana, jatuh ke dalam formasi penekan jiwa perkasa surga milik musuh yang sudah lama dipersiapkan dengan baik. 10 tetua agung terjatuh, sementara kakek saya terluka parah, namun, kakek saya tidak meninggal, sebaliknya, dia dipenjarakan oleh wilayah pedang surgawi perkasa di benua langit yang mendalam, 300 meter di bawah tanah, di tempat yang gelap gulita. Dengan rantai meteorik yang mengunci seluruh tubuhnya, dan dengan formasi penekan jiwa perkasa surga yang menyegel energinya yang dalam, pemenjaraan tunggal ini, berlangsung tepat 100 tahun. Selain suara Yun Ce, seluruh aula begitu sunyi, bahkan terdengar suara jarum yang jatuh ke tanah. Satu set rantai yang sangat berat diambil oleh Yun Ce dan dilemparkan ke tanah. "Ini adalah rantai meteorik yang mengunci kakekku. Helian Kuang, bukankah kamu bertanya mengapa kakekku menjadi seperti ini hanya dalam 100 tahun? Karena kakekku, selama 100 tahun, dia tidak bisa melihat matahari maupun bulan. Selama 100 tahun, dia tidak bisa makan. Selama 100 tahun, dia berada dalam kegelapan total. Selama 100 tahun, dia menyendiri dalam kegelapan. Selama 100 tahun, seluruh tubuhnya disegel. Selama 100 tahun, pembuluh darahnya yang dalam ditekan. Selama 100 tahun, dia telah menderita melahap formasi penekan jiwa, tepatnya selama 100 tahun, dia menderita kematian yang hidup." Kata-kata Yun Ce telah menyebabkan ekspresi orang-orang yang hadir di aula menjadi pucat,
dan rasa dingin menjalari seluruh tubuh mereka. Sementara tubuh dan energinya yang dalam dibelenggu, dia bahkan harus menghadapi kegelapan dan kesendirian yang tak ada habisnya. Bahkan tanpa rasa sakit karena melahap formasi, itu masih akan menjadi pengalaman yang mirip dengan neraka. Karena, di dunia ini, hal yang paling menakutkan bukanlah penyiksaan yang datang ke tubuh seseorang, tapi menghadapi kegelapan tak berujung dalam kesendirian. Bahkan jika itu adalah seorang praktisi yang sangat kuat, ketika dibelenggu ke dalam jurang yang gelap ini, semangat dan kemauannya akan disiksa sampai pingsan setelah beberapa tahun, bahkan membuatnya gila. Itu adalah bentuk kematian hidup yang tidak mungkin tidak ditakuti oleh siapapun, dan tidak ada yang benar-benar dapat menanggungnya. 100 tahun, mereka pada dasarnya tidak dapat membayangkan bahwa sebenarnya akan ada seseorang yang dapat bertahan di jurang gelap ini selama 100 tahun. Di tempat itu, setiap detiknya, kakek saya mengalami penyiksaan mental yang bahkan tidak berani Anda bayangkan. Setiap detiknya terasa seperti kematian yang hidup, dia bisa saja bunuh diri, langsung melepaskan dirinya. Namun kakek saya tidak melakukannya. Bahkan jika dia harus menanggung rasa sakit yang paling besar, tidak peduli apa, dia tidak membiarkan dirinya mati. Kakekku bukanlah orang yang takut mati, dan di tempat itu, tidak peduli bagaimana seseorang tidak takut mati, setelah sebulan, orang itu akan tetap menggunakan semua yang dia punya untuk bunuh diri. Alasan mengapa dia mati-matian bertahan hidup, adalah karena ini, segel Kaisar Iblis. Yun Ce sekali lagi mengeluarkan segel Kaisar Iblis, dan berkata sambil mengertakkan gigi. Ini tidak mungkin. Jiu Fang Kui meraung. Karena Yun Changhai telah jatuh ke tangan daerah pedang surgawi yang perkasa, lalu bagaimana mungkin segel Kaisar Iblis masih ada di tubuhnya? Bahkan jika dia membuka ruang berdimensi kecil, itu pasti masih akan diambil. Jelas mustahil bagi segel Kaisar Iblis untuk tetap dibawa di tubuhnya. Yun Ce tertawa dingin. Tepat setelah itu, dia menutup matanya, perlahan memindahkan segel Kaisar Iblis ke posisi hatinya, dan dengan lembut berkata, untuk mencegah segel Kaisar Iblis diambil oleh wilayah pedang surgawi yang perkasa, kakekku membuka ruang dimensi kecil di tengah hatinya, dan menyembunyikan segel Kaisar Iblis di dalamnya, tepat selama 100 tahun. Apa? Ekspresi ketujuh leluhur menjadi kaku, dan mereka tidak bisa lagi mengeluarkan satu suara pun. Sepasang mata jernih permaisuri iblis kecil tiba-tiba melebar, dan cahaya di matanya bergejolak dengan intens. Suara seruan yang tak terhitung jumlahnya terdengar di aula. Tampaknya semua orang secara tidak sadar telah mengulurkan tangan mereka ke tempat hati mereka berada. Tangan mereka terus-menerus gemetar, dan hati mereka bergejolak hingga ekstrim. Patriark, kamu, mengapa bertindak sejauh itu? Orang-orang dari keluarga Yun tercengang, atau mata mereka terpejam, sementara lusinan tetua telah menjatuhkan diri ke tanah, menangis. Yun Qinghong mengangkat kepalanya, dan menutup matanya rapat-rapat. Tangannya yang terkepal terus-menerus mengeluarkan suara berderak. Membuka ruang dimensi kecil di tengah hati seseorang, memang sangat sulit untuk dirasakan oleh siapapun. Memikirkan rasa sakit yang ditimbulkan oleh tindakan ini akan membuat siapapun bergidik ketakutan, bahkan jika itu adalah seseorang yang sekuat seorang raja. Karena Yun Changhai terletak di formasi penekan jiwa perkasa surga, dan kekuatannya yang dalam telah ditekan hingga tingkat yang besar, jika itu dihilangkan, ruang dimensi akan segera hilang, dia tidak lagi memiliki energi untuk menciptakan yang lain, dan segel Kaisar Iblis akan berada dalam krisis yang bisa terungkap kapan saja. Oleh karena itu, dalam 100 tahun ini, tidak peduli seberapa besar rasa sakit yang dideritanya, dia tidak pernah melepaskan segel Kaisar Iblis. Ruang dimensi kecil tempat segel Kaisar Iblis bersembunyi juga selalu ada di dalam hati Yun Changhai, tepat selama 100 tahun. Sebelumnya,
Mereka tidak dapat membayangkan pengalaman seperti apa, rasa sakit dan penyiksaan seperti apa yang dapat menyebabkan seorang raja tingkat tinggi menjadi seperti ini hanya dalam 100 tahun. Sekarang mereka tahu. Mereka sekarang tahu semuanya. Sekarang, apakah kamu mengerti? Yunce memandang Jiu Fangqi dan berkata dengan suara yang sangat lembut. Jiu Fangqi membuka mulutnya, namun karena tenggorokannya kering, dia tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Yunce tertawa dingin, menatap ketujuh leluhur, kata-katanya yang dingin dan lembut memasuki telinga mereka satu demi satu. Kalian semua sebaiknya memperhatikan kakekku dengan cermat. Seluruh tubuhnya layu, rambutnya putih, gaun di tubuhnya, sudah lama berserakan tak bisa dikenali lagi. Dalam 100 tahun ini, setiap detiknya dihabiskan di api penyucian. Hanya ketika dia menyerahkan segel Kaisar Iblis yang telah dia jaga dengan susah payah kepadaku, barulah dia akhirnya meninggal dengan damai. Kalau begitu lihatlah kalian semua, demikian pula, seorang patriark keluarga penjaga, namun, kalian semua sangat kemerahan dan bersemangat, mengenakan pakaian yang mahal dan glamor. Dalam 100 tahun ini, banyak dari Anda yang memimpin seluruh keluarga Anda, memandang dunia dengan arogan dengan cara yang begitu menakjubkan. Apa yang banyak dari kalian makan adalah makanan lezat terbaik, yang kalian gunakan adalah pelet roh dan obat-obatan terbaik. Banyak dari Anda yang telah menjalani kehidupan yang nyaman dan tidak terkekang. Suara Yunce berubah, dan setiap kata-katanya setajam belati. Namun, dengan membawa nama kesetiaan, banyak dari kalian yang masih berkolaborasi dengan megah untuk menekan keluarga Yun kita. Banyak dari kalian yang masih ingin mencemarkan nama baik kakekku, yang telah menghabiskan waktunya di api penyucian dengan kejam melindungi segel Kaisar Iblis. Menjadi orang berdosa abadi. Banyak dari kalian yang masih ingin keluarga Yun kami menanggung dosa selama 100 tahun, dan bahkan ingin membuang kami selamanya. Apakah banyak dari kalian yang masih memiliki wajah? Ada hati nurani, ada kebanggaan. Apakah kalian punya sedikit rasa malu?